Jaya untuk Jakarta. Jalan dulu. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Parentify. Kita belajar bersama di Museum Musik Dunia yuk. Museum ini ada di area Jawa Timur Park 3. Letaknya di lantai 1 di Nomol, Kota Batu. Di lantai pertama terdapat berbagai alat musik dari seluruh dunia. Lihat, ini adalah pipe organ atau organ pipa. Alat musik yang suaranya bersumber dari pipa yang dialiri udara. Ini adalah cikal bakal organ elektronik yang kita tahu sekarang. Ini adalah zongruan dan tuo bushiware dari Cina. Ada juga harpa dan alat musik petik lainnya. Pada bagian ini ada berbagai alat musik asal benua Eropa. Salah satunya ada hurdy-gurdy yang menghasilkan suara seperti biola. Di sebelahnya ada drum set dari Terry Bozzio, drummer terkenal asal Amerika. Memasuki daerah Timur Tengah, ada alat musik bernama oud yang sangat mirip kecapi. Di sebelahnya ada alat musik dari India yang bernama Veena. Dalam bahasa Sanskerta, Veena berarti alat musik. Ada infografis tentang evolusi grand piano. Apakah teman-teman tahu kalau piano memiliki senar? Dengan menekan tuts pada papan piano akan menekan senar di dalamnya sehingga menghasilkan bunyi. Di bagian sini ada auto harp, alat musik yang memiliki tuts untuk ditekan dan senar untuk dipetik. Yang ada di dalam kotak kaca adalah Mayuri Veena yang memiliki khas terdapat bulu merak. Lihat, ada patung lilin Krisdayanti dan Yuni Sarap. Dua penyanyi ini ternyata kelahiran dari Kota Batu, Jawa Timur. Sambil melihat-lihat alat musik dari berbagai negara, Ibu pengen jelasin pembagian jenis alat musik nih berdasarkan sumber suaranya. Yang pertama, aerofon. Aerofon berarti udara. Kelompok alat musik ini suaranya berasal dari getaran udara. Contohnya seruling, trompet, harmonika, klarinet, organ pipa, dan lain-lain. Jenis kedua, kordofon. Alat musik ini menghasilkan suara melalui getaran senar. Cara memainkannya bisa dengan dipetik seperti gitar, sasando, harpa, atau ditekan seperti piano. Senar juga bisa digesek seperti pada biola dan cello. Ketiga, ada membranofon. Jenis alat musik ini menggunakan membran atau selaput sebagai penghasil suara. Umumnya dimainkan dengan cara dipukul atau ditepuk. Contohnya seperti drum, rebana, beduk, dan lain-lain. Keempat, ada idiofon, alat musik yang menghasilkan suara langsung dari bahan pembuatnya. Bisa dimainkan dengan cara digoyang, ditepuk, atau dipukul dengan bantuan alat. Contohnya seperti angklung, simbal, gamelan, dan gong. Kalau teman-teman bisa main alat musik apa? Dan termasuk alat musik jenis apa dari 4 kategori tadi? Boleh cerita di kolom komentar ya. Gak kerasa udah puas mengitari lantai 1, kita coba naik ke lantai kedua. Di sini ada berbagai koleksi genre musik, memorabilia, juga sampel audio dari berbagai musisi. Gak lupa foto-foto juga.
Pas banget nih Dania pakai baju hitam seragaman sama BTS. Naik lagi ke lantai 3, di sini ditampilkan area konser, alat musik klasik dan musik box dari puluhan tahun lalu. Gak kerasa sudah selesai petualangan kita di Museum Musik Dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kami sedang mengunjungi Museum Satwa di Jatim Park 2, Kota Batu, Jawa Timur. Di depannya ada banyak patung gajah warna-warni. Bahkan ada gajah durian, lucu banget. Tahu nggak, Museum Satwa ini merupakan yang terbesar dan terlengkap se-Indonesia. Yuk ikuti keseruan kami menjelajah Museum Satwa. Begitu masuk, kita disuguhi melihat sangkar burung perkutut terbesar di dunia. Wow! Koleksi fosil dan replika hewan yang ada di Museum Satwa ini didapatkan dari berbagai negara. Tapi tenang aja, untuk hewan-hewan yang diawetkan nggak didapat dengan perburuan liar ya. Ini semua didapat dari hewan-hewan yang sudah mati secara alami. Dania lagi pengen coba juga nih, masuk ke dalam sangkar, ngerasain jadi burung. Lanjut kita menjelajah ke insektarium. Di sini koleksi serangga nggak kurang dari 10.000 spesies. Mulai dari Phasmidae, kupu-kupu, kumbang. Wah, beragam banget macamnya. Mulai dari yang ukuran kecil, besar, semua ada. Kumbangnya banyak banget lah jenisnya. Abang. Ih, ngeri banget kelabang nak. Ada yang tanduknya 2, ada yang tanduknya 1. Kayak di buku Nia ya. Ada yang 3. Kumbang rusa. Ada yang kayak gitu tuh. Sama kelahi. Ada yang betina itu. Betina yang nggak ada tanduknya. Geser kita. Ini apa nih? Ini laba-laba 2. Oh, itu laba-labanya lihat enggak? Warnanya sama, mirip sama tempatnya. Hampir nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan ya. Ini kupu-kupu dari Madagaskar. Enggak, ada yang bukan kupu-kupu juga, binatang yang dari Madagaskar. Ini kumbang kumis, panjang-panjang tuh kumisnya. Kumis, nah, tadi kan kumbang tanduk. Kupu. Dari Thailand. Ada yang kecil. Hijau, kecil hijau. Banyak kupu-kupunya. Ada kumbang kotoran. Udah dan ya, yang dorongin kotoran itu. Masya Allah.
yang dari yang kecil sampai yang besar, Nak. Namanya kumbang bola. Mana? Ini jamur. Yang kuping kan? Kupu-kupunya cantiknya, Nak, ada kayak ekornya gitu, Nak. Besarnya ini. Ke tangan nenek ayah. Ini bukan kupu-kupu, Ngat. Di pohon tuh. Ini mantis. Dia bisa nangkap makanannya, gimana dia tangkap makanannya? Iya. Kepik-kepiknya kecil. Kaget semuanya. Si kadang. Setelah puas ngeliatin berbagai serangga, kita lanjut ngelihat diorama berbagai hewan yang dibuat mirip banget sama habitat aslinya. Lihat, ada ular piton super tiger dari Asia Tenggara. Panjang banget ya. Lalu ada kerangka, jerapah. Semua hewan ukurannya sama seperti aslinya. Ini ada gigi kuda Nil. Lalu ada burung cendrawasih. Ini rusa. Iya. Ada gazelle yang tanduknya sangat panjang. Ada replika harimau yang sedang memburu rusa. Lalu ini ada berbagai binatang laut yang sudah diawetkan. Paus bungku. Paus. Masya Allah. Tapi ininya aja tidak berwarna paus bungku. Habis dari dasar laut, kita lanjut main ke daerah bersalju. Diorama hewannya bagus-bagus banget ya. Anak jadi punya gambaran gimana sih kehidupan hewan di alam liar. Kita mau masuk ke bagian morfologi satwa. Di sini kita lihat berbagai organ dalam hewan, otak, lambung, usus.
Wah, lihat, ada replika sistem pencernaan sapi. Belajar biologi kayak gini jadi lebih mudah ya. Di halaman luar museum sedang ada pertunjukan tarian dari Papua. Oke deh, setelah ini kita mau lanjut ke Batu Secret Zoo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah.
Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Temani Dania main perahu bebek. Kayu. Lama-lama kakiku mulai capek ya. Ada banyak bebek warna-warni. Aku paling suka bebek warna pink. Kalau teman-teman paling suka bebek warna apa nih? Aku ini ada di Taman Hewan di Depok. Selain bebek-bebekan, ada hewan-hewannya juga loh. Ini ada hamster. Ternyata lucu, kecil-kecil imut. Ada yang lagi masuk di rumahnya. Kalau kalian ada yang pernah pelihara hamster gak di rumah? Kalau aku sih belum pernah. Ini ada tupai kelapa. Nama lainnya tupai adalah bajing. Kenapa ya dia namain tupai kelapa? Apa dia suka makan kelapa atau bukan? Tupai kan sukanya kacang ya. Ini ada iguana. Aku takut sama iguana loh guys. Aku takut digigit. Tiba-tiba yang oranye muncul. Di sini banyak banget tanaman herbal. Salah satunya adalah ini, andong. Bisa buat batuk, diare, dan ambayan. Ini ada tanaman daruju untuk membantu mengobati kanker. Ditulis juga cara pemakaiannya loh. Tumbuhan yang ini mirip mangkok, bisa buat tumbukan rambut dan kurangi bau badan. Untuk tanaman yang di pot ini bisa dibeli. Cantik-cantik semua ya. Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi ho the dairy-o, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child. Hi ho the dairy-o, the wife takes the child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi ho the dairy-o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow, the nurse takes the cow. Hi ho the dairy-o, the nurse takes the cow. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
Hari ini kita mau baca buku judulnya Aku Berbeda dengan Syafa. Ditulis oleh Bunda Ari dan tim Cordoba. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil keluarga Abid melaju menuju ke toko buku. Berkunjung ke toko buku adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Kak Hakim dan Abid setiap bulannya. Seperti hari ini, Syafa bahkan terlihat sangat senang melihat buku yang begitu banyak. Lihat, di berbagai rak, dari bawah sampai atas semuanya buku. Sampulnya bukunya berwarna-warni. Ayah memegang buku warna biru. Kak Hakim memegang buku warna hijau. Wow, lihat, Abid memegang bukunya warna oranye. Banyak sekali ya buku di toko buku. Bunda, Abid ingin buang air, kata Abid berbisik di telinga Bunda. Boleh, sekalian Bunda mau ganti baju Syafa juga nih. Sudah basah karena keringat, kata Bunda. Abid berbisik di telinga Bunda. Abid ke toilet laki-laki. Ini yang gambarnya laki-laki. Bunda dan Syafa akan ke toilet perempuan. Gambarnya ada pakai rok. Nanti kalau sudah selesai, tunggu Bunda di sini ya, kata Bunda sambil menunjuk bangku-bangku di depan toilet. Abid mengangguk mengerti. Syafa cantik deh pakai kerudung merah. Kak Abid boleh pinjem nggak? Kata Abid sambil mencubit pipi Syafa. Kak Abid ada-ada saja ya Syafa. Yang pakai jilbab kan hanya perempuan. Kalau perempuan seperti Bunda, semuanya harus tertutup, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau Kak Abid sih yang harus tertutup dari batas pusar sampai kaki, kata Bunda tertawa. Oh, Kak Abid juga harus disunat, seperti semua anak laki-laki, lanjut Bunda. Disunat oleh dokter. Ya, Abid balas tertawa. Tapi kan Syafa masih kecil Bunda. Rara juga nggak pakai jilbab, kata Abid. Iya sayang, Rara, Syafa, Mimi, atau teman-teman di sekolah Abid yang lain masih kecil, jadi belum harus pakai jilbab. Kalaupun pakai, itu untuk latihan, biar nanti terbiasa, kata Bunda lagi. Oh iya ya, Mira. Abid membayangkan Rara belum pakai jilbab. Oh iya, tadi waktu di toilet airnya sempat macet. Hampir ada om yang mau masuk dan bantuin Abid, tapi nggak jadi. Alhamdulillah airnya mengalir. Ayah yang mendengar cerita Abid kemudian bicara, Abid, juga Kak Hakim, tubuh kita adalah milik kita. Tidak boleh ada seorang pun yang melihat atau memegang bagian pribadi tubuh kita, kecuali ayah, Bunda, atau dokter ketika kita sakit. Ayah Bunda juga hanya membantu. Saat Abid dan Kak Hakim sudah mandiri, bisa mandi sendiri, bisa membersihkan buang air sendiri, ayah dan ibu pun sudah tidak boleh memegang bagian pribadi. Iya ayah, Kak Hakim juga dikasih tahu sama bu guru di sekolah, kata Kak Hakim. Bahkan walaupun kita ada di rumah dan hanya ada ayah dan Bunda, selama ini Abid maupun Kak Hakim juga tetap harus memakai handuk kan saat keluar kamar mandi, sambung Bunda. Oh iya, Abid dan Kak Hakim manggut-manggut. Keluar kamar mandi tetap pakai handuk. Atau kalau kita mau membeli baju dan akan mencobanya, ada ruangan tertutup untuk ganti. Itu karena kita harus menutup tubuh kita dari orang lain. Bunda menunjuk
ruangan tempat ganti baju, fitting room. Dan biasanya ada tempat ganti khusus untuk laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Kamar tidur juga begitu. Walaupun kakak beradik, kamar Syafa terpisah dengan kamar Abid dan Kak Hakim, kata ayah. Ayo, pilih lagi bukunya. Nanti kita lanjutkan ngobrol tentang laki-laki dan perempuannya di rumah saja. Kata ayah, dan kemudian semuanya sibuk memilih buku yang akan dibeli. Hore, Abid bilang, nih baju laki-laki dan perempuan pun beda ya. Perempuan pakai jilbab, boleh pakai rok, pakai celana. Laki-laki bajunya nih ada yang kemeja, rompi, celana. Ada kancing. Ada kancing. Nih rompi. Nih. Ini. Ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berusaha bersama ya, ayah dan bunda, untuk menjaga anak-anak kita. Karena seringkali perilaku penyimpangan seks ini secara tidak sadar terjadi mulai dari pola asuh yang keliru dari para orang tua. Nauzubillahi min zalik, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Hari ini kita mau baca buku tentang puasa. Puasa untuk Allah. Buku ini ditulis oleh Canon Kamil dan Fufu Elmart. Diilustrasikan oleh Aang Setiawan. Sudah beberapa hari ini aku memperhatikan ayah dan bunda tidak makan dari pagi sampai petang. Saat aku tanya, ayah dan bunda bilang mereka sedang berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Ternyata ada sedotannya minumnya tuh. Oh iya, sekarang kan bulan Ramadan, bulan istimewa diturunkannya Al-Quran. Kata ayah, setiap muslim yang beriman wajib untuk berpuasa. Tuh, lihat kakak sama abangnya itu lagi baca apa? Al-Quran. Ayo coba hitung berapa jumlah pot gantung yang ada dalam ilustrasi ini. Kemudian tuliskan jawabannya di kotak pojok kanan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pot gantung. Ayah, puasa itu apa sih? Tanyaku penasaran. Puasa itu sederhananya ajang latihan agar bisa mengendalikan diri dari rasa haus, rasa lapar, dan amarah. Jawab ayah. Bagaimana rasanya ya tidak makan, tidak minum, dan menahan marah saat puasa? Pasti lelah sekali. Melalui rasa lelah berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita tentang sabar dan ikhlas. Ayah dan bunda berpuasa dari azan subuh sampai azan maghrib. Bunda, untuk siapa sih kita berlelah-lelah puasa? Tanya. Kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap amalan manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali amalan puasa. Itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Ayah menjelaskan.
Itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927, dan Muslim nomor 1151. Allah juga sudah menyiapkan surga Ar-Rayyan untuk orang-orang yang rajin berpuasa, yang ikhlas berpuasa karena Allah. Besoknya aku ikut makan sahur sama ayah dan bunda. Aku mau ikut belajar puasa. Paginya, baru jam 8 pagi, aku sudah merasakan lapar. Kruyuk, kruyuk, kruyuk. Oh iya teman-teman, kita bisa cari huruf abjad O sampai Z yang tersembunyi dalam ilustrasi ini. Ayo kita sebutkan hurufnya, kemudian lingkari. O, orang-utan. T, tekwan. U, udang. Teman-teman, lanjut cari hurufnya ya. Kamu masih kecil sayang, belum diwajibkan untuk ikut berpuasa. Boleh ikut latihan semampunya saja. Ayah, bunda, kenapa sih kita harus berpuasa? Bunda, Lia. Nih ya, permisi sedikit kan sayang? Ini kan boneka daninya. Benar. Kita berpuasa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, menjadikan keluarga kita termasuk hambanya yang bertakwa. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Masya Allah, ayah dan bunda temani aku perlahan untuk belajar tentang puasa ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, menjadikanku hambanya yang bertakwa. Ungkapku bahagia. Aku semangat. Bu, jangan digituin, kan Nani mengawat. Kalau di belakang ibu kan. Aku semangat memulai belajar puasa untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang ketiga. Sampai jumpa di buku selanjutnya. Makasih ya. Ini manga. Ini ngap. Kalau ini manga, ini makan, ini minum. Minumnya kan di gelas. Mana gelasnya? Mana minum? Jauh. Itu? Itu. Oke. Minum lewat. Bunda kepadaku. Di bajunya ayah ini ngam. Lam. Bajunya kan dia ngamot kopi warna biru dia. Kakinya. Ini ibu ini ya. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Puas teman-teman. Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Confidence in Science ceritanya ditulis oleh Lee Ye-jin, digambar oleh Chun Suk Yun. Gimana ya caranya merangkai sirkuit listrik? Wow, bola lampuku menyala. Kok kamu gembira sekali? Kenapa lampuku tidak menyala ya? Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Ini menjadi penjelajah gua. Hore! Halo! Saatnya libur musim panas. Huni mengunjungi rumah nenek. Pada liburan kali ini, Huni bisa main sepuasnya di rumah nenek.
Dia senang sekali bermain bersama Coli, sepupu Huni. Huni dan Coli pergi ke bukit di belakang rumah nenek. Ada bayi kelelawar tergeletak di mulut gua yang gelap. Huni mengangkatnya dengan hati-hati. Ada bayi kelelawar si kecil. Diangkat sama Huni. Kelelawar kecil ini sepertinya tersesat. Kasihan sekali. Ini kelelawar mungkin ada di dalam gua. Ayo kita antarkan. Dua anak lelaki itu masuk ke dalam gua dengan hati-hati. Di dalam gua gelap sekali. Mereka tak bisa melihat apa-apa. Coli, aku takut gelap. Pulang dulu yuk, ambil senter. Huni dan Coli pulang tergopoh-gopoh. Mereka menaruh bayi kelelawar di kardus kecil. Coli sibuk mencari senter. Huni pun turut membantu. Buka lemari. Senternya tidak ada. Di sini juga tidak ada. Senter, di mana kamu? Tidak ada senter di sini. Huni dan Coli mencari kemana-mana, tapi tidak berhasil menemukan senter. Apa ya yang bisa digunakan untuk menerangi? Huni mengambil lampu meja. Kita bawa lampu ini saja. Tapi lampu ini tidak ada kabelnya. Di gua tidak ada stop kontak untuk mencolokkan steker. Karena di gua tidak ada stop kontak, kita perlu senter yang menggunakan baterai. Ya benar, kita bisa membawa baterai. Itu kulkas kakak. Culi masuk ke kamar, lalu keluar dengan membawa baterai, kabel listrik, bola lampu, saklar, dan diagram sirkuit. Ayo kita membuat senter sendiri. Kalau kita bisa memasang senter di topi, pasti keren. Kita jadi punya topi penjelajah. Kurasa aku bisa membuatnya. Aku pernah belajar di kelas sains. Oh, asyik, katanya Huni. Kita akan menjadi penjelajah gua. Hore, aku sudah tidak sabar. Aku mau coba, kata Huni. Oke, kamu boleh coba membuatnya sesuai diagram sirkuit, kata Coli. Ini diagramnya. Lampunya tidak menyala. Nih, lampunya kok nggak nyala ya? Kamu belum menghubungkan kabel ke bola lampu. Kalau kabelnya terputus seperti itu, listrik tidak mengalir dan bola lampu tidak menyala. Ini ternyata kabelnya belum dihubungkan ke lampu. Setelah dihubungkan, ting, nyala. Huni melonjak kegirangan, yeay. Namun Coli tampak sedikit khawatir. Cahaya lampunya agak redup, cukup terang tidak ya untuk menerangi dalam gua. Coli mengambil baterai tambahan. Kalau kita tambah baterai lagi, lampunya akan lebih terang. Huni menambahkan satu baterai lagi. Namun bola lampu tidak menyala. Coba kamu periksa arah baterai. Kalau kedua baterai dihubungkan ke kutub baterai yang sama, lampunya tidak akan menyala. Oh iya nak, ini kan kutub negatif, kutub positif, kutub negatif. Nah, coba dibalik. Jadi positif negatif, ting, jadi nyala. Ternyata Huni mengubah arah salah satu baterai dan menghubungkan kedua baterai itu lagi, bola lampu menyala. Arus listrik mengalir dari kutub baterai positif ke negatif. Jadi lampu hanya akan menyala kalau kita menghubungkan baterai dengan kutub-kutub yang berlawanan. Oh gitu. Huni mengira ia memiliki ide cemerlang. Kalau kita memasang lebih banyak bola lampu, seharusnya cahaya menjadi lebih terang kan? Huni merangkai 2 baterai dan 2 bola lampu. 1, 2. Ternyata cahayanya sama aja seperti saat menggunakan 1 bola lampu. Aneh sekali, kukira cahayanya akan lebih terang.
Oh iya, ternyata alasannya karena bola lampunya harus berbagi listrik, sementara jumlah energi dari baterainya terbatas. Jadi cahayanya tidak seterang yang diharapkan karena kedua bola lampu harus berbagi energi listrik. Nah, Huni dan Choli membuat satu rangkaian listrik lagi. Ia menghubungkan 3 baterai. 1, 2, 3. Dihubungkan dengan kabel ke satu bola lampu. Wow, cahayanya sangat terang. Sepertinya cukup untuk menerangi gua. Baiklah, sebaiknya kita jangan memasang saklar dulu. Saat rangkaian ini dipasang di topi akan sulit menyalakannya. Lepaskan dulu kabelnya, nanti kita hubungkan lagi saat masuk ke dalam gua. Huni dan Choli memasukkan sirkuit ke dalam kotak dan mengeluarkan bola lampu dari sebuah lubang. Kemudian mereka mengikat kotak itu ke topi mereka. Yeay, kita siap menjadi penjelajah gua yang hebat. Akhirnya semua sudah siap. Saat mengambil kardus yang berisi bayi kelelawar, Huni berkata, "Jangan takut bayi kelelawar, kami antar kamu pulang sekarang." Huni dan Choli masuk ke dalam gua. Saat mereka menghubungkan kabel dan saklar dan bola lampu di sirkuit, gua menjadi terang benderang. Ini ada cahaya dari lampu topinya. Ia merasa seperti penjelajah sungguhan. Huni dan Choli terus masuk ke dalam gua, disinari senter buatan sendiri. Setelah masuk cukup dalam, akhirnya Huni dan Choli melihat ada kelelawar. Lihat, kata Huni. Bayi kelelawar mencicit lemah saat Huni mengeluarkannya dari kardus. Dikeluarkan pelan-pelan. Lalu seekor kelelawar besar terbang ke arah mereka, menyambar bayi kelelawar dan terbang menjauh. Wow, itu pasti induknya. Selamat jalan kelelawar kecil. Huni dan Choli melambaikan tangan kepada si bayi kelelawar. Dadah. Mereka berjalan pulang dengan lega dan gembira. Assalamualaikum. Halo teman-teman, Ketemu lagi sama Kakak Aziza. sama kakak Dania. Iya, hari ini kita mau baca buku lagi nih. Ceritanya kali ini berjudul I like your way. Iya. Nah, penulis buku ini adalah Kakak Audelia Agustin. Ilustratornya adalah Kakak Haikal. Haikal. Lalu buku ini berbahasa Indonesia, ditranslate ke bahasa Inggris oleh Room to Room to Read. read. Publishernya Yayasan Litara. Iya. Yuk kita langsung lanjut aja ya. Mom, Rano goes to Alice's birthday party. Rano lagi mau pergi ke rumahnya Ali. Mau ke kalau Alif mah ayahnya Dania. Mau ada acara ulang tahun. Iya, Wah, itu Rano lagi jalan. dia ketemu sama Wuri. Iya, Rano adalah anak yang tidak bisa melihat. Ia bisa sampai ke rumah Ali nggak ya? Bisa. Oke, coba kita lihat yuk perjalanannya. Ayo masih jauh ke sana. Wih, jauh sekali. Gimana caranya? Sama. Let's go together, Rano. I can guide you. Ada temannya yang bernama Wuri. Bajunya Wuri warna apa tuh? Warna merah, total putih. Cantik sekali. Kalau si Rano itu tuh biru garis-garis putih. Rano mau nggak ya dituntun sama Wuri? Nggak. No need, Wuri. I know the way. I know the way. Hey, why are you sniffing? Am I smelly? Or do you need help? No need, Wuri. I know the way. Ngapain ya Ranonya? Dia cuma bau sate. Wih, dia cium bau sate, teman-teman. Sate! This is the aroma that you already sniff. Oh, I know, kata Wuri. This is the clue for you to turn right, isn't it?
Your way is great. Kira-kira apa ya baunya? Sate? Kosong. Kosong. Baunya bunga? Kayak bau garam. Kalau baunya ikan? Amis. Amis. Dari bau ternyata kita bisa tahu ya, walaupun nggak ngelihat ya. Sniff in its aroma and you will know the direction. Direction. Why do you stop? Why do you hold the wall? Are you dizzy? No. Let me help you. No need worry. I know the way. Kenapa ya Ranonya pegang dinding? Karena dia mau touch. Oh yes. It turns out this wall is different. The only river stone. It's cat. Oh, it's cat. Yes. The only river stone wall around here. Oh, I know. This is the clue for you to turn left. Your way is great. Touch. Touch the wall. Touch the cat. Gimana kalau kita pegang cat gimana? Lembut. Kalau kita pegang durian? Feel the surface and you will know the direction. Watch out, Rano. There is Padang. Let me guide you. No need to worry. I know the way. Great. You can avoid it although you cannot see. This stick is really helpful. Book. Watch out, Rano. The dog is out of the fence. Yeah. Yes, I have known it worry. Oh, the dog's bark must be a clue for you to go ahead. Great, you know a lot. Listen. Gimana ya bunyinya telepon? Kring. Bunyinya burung? Kalau ayam berkokok? Kukuruyuk. Pay attention to the sound and you will know the direction. We have been at Ali's house. Hooray! Sudah rame. Banyak loh teman-temannya. Ada apa aja ya di rumahnya Rono tuh? Ada balon, ada kayak yang ini di atas kepala Ondel-ondel, hiasan-hiasan ya. Wah, ada banyak juga yang bawa kado ya. Ini yang apa nih? Ada yang rebutan ya Allah. Rebutan kado. Padahal itu kan siapa yang bawa itu punyanya dia. Iya. Let me guess. Ayo kita coba. Nyam gemblang. Kue cucur. Nyam. And kembang goyang. Yay, you are right. I know what you want to say, Wuri. Taste. Recognize the taste. This is my way, Wuri. I like your way, Rano. Tadi rumahnya Rano. Belok Terus kanan baru- dengan mencium. Bau sate. Habis itu dia belok kiri dengan memegang Wall. iya, stone wall. Stone wall. Habis itu dia terus Ada genangan sama air. ada suara anjing menggonggong, terus sampai deh ke rumahnya Ali. Yang itu. Yeay, Rano berhasil sampai ke rumahnya Ali. Segitu dulu ceritanya kali ini. Gimana teman-teman? Seru nggak cerita Iya. Rano pergi ke Rumah Ali. Alhamdulillah berhasil. Berhasil. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi. Di Read Aloud selanjutnya. Dadah. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam. Kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah. Berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Anak kucing ada anak ibu kucing. Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari, namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa ada bunyi? Ada bunyi. Si peniup suruling ajaib di negeri konon di negeri penduduknya sering berkata mereka nggak tahan mendengar bunyi keras atau berisik. Penduduk negeri tidak mau memahami orang lain dan sering mengeluh. Alhamdulillah, berisik, padahal kadang suara mereka lebih berisik. Hingga suatu ketika ada peniup seruling ajaib datang ke negeri ini.
Berisik. Diam dong. Mana peniup seruling ajaibnya, nak? Iya. Si peniup seruling ajaib menjelajahi negeri. Para penduduk penasaran terhadap sosok itu. Saat mereka menghampirinya, peniup seruling ajaib berkata, "Kalau kalian tidak suka bebunyian, aku akan melenyapkan bebunyian dari kalian. Tapi jika bunyi menghilang, gelap dalam terang mungkin akan datang. Jangan salahkan aku kalau hal itu terjadi." "Biar saja, kami tidak takut gelap." "Kamu hebat sekali. Oh, jadi negeri kami bisa damai dan senyap." Keesokan harinya, peniup seruling ajaib pergi ke tempat penggilingan tepung gandum. Di sana sangat gaduh. Bruk, bruk, brak, bruk, brak. Pemilik penggilingan menyambut dengan senang hati. Ia pun meminta peniup seruling ajaib segera menghilangkan bunyi yang timbul. Bunga. Bunyi timbul saat benda-benda bergerak, bergesekan, atau saling bertabrakan. Karena itu, kita mendengar bunyi keras saat alu dan lesung bertumbrukan. "Bolehkah aku ambil alu dan lesung yang menimbulkan bunyi keras ini?" "Jangan, kalau kau ambil bagaimana aku bisa menggiling gandum? Hilangkan saja bunyinya." Si peniup seruling ajaib pun Si peniup seruling ajaib pun meniup serulingnya. Bunyi brok, bruk, brok, bruk pergi mengikuti si peniup seruling ajaib yang meninggalkan penggilingan tepung gandum. Brok, bruk, brok. Si peniup seruling ajaib pergi ke bengkel pandai besi. Pak pandai besi juga meminta segera menghilangkan bunyi di sana. Iya, si peniup seruling ajaib tersenyum dan berkata, "Tanpa udara bunyi tidak akan terdengar. Kita bisa mendengar bunyi melalui udara. Boleh aku ambil udara dari sini?" "Jangan, kalau tidak ada udara bagaimana aku bisa bernafas? Ambil saja bunyinya." Nah, menarik. Kalau begitu akan kuhilangkan bunyi dari sini. Hari-hari selanjutnya, peniup seruling ajaib masih sibuk menghilangkan berbagai bebunyian di negeri. Penduduk negeri itu tidak menyukai segala jenis bunyi. Seperti salah seorang bangsawan yang sangat kaya. Ia berkata dengan pongah, "Aku hanya ingin mendengar alat musik yang mengeluarkan bunyi lembut dan merdu." Setiap alat musik memiliki bunyi unik dan menghasilkan musik indah. Pikirkan ulang. Bangsawan itu marah. Ia bersikeras bahwa bunyi yang ada di dunia ini hanya boleh bunyi yang disukainya. Ia meminta peniup seruling ajaib menghilangkan bunyi yang tidak disukainya, seperti bunyi biola yang melengking dan bunyi simbal yang nyaring. Suatu ketika, ibu guru memanggil peniup seruling ajaib. Ia tak mau dengar suara berisik murid-muridnya. Saat si peniup seruling ajaib akan meniup seruling, ibu guru berseru, Tunggu dulu. Tolong hilangkan suara berisik dan bernada tinggi saja. Saya tidak keberatan dengan suara lembut dan bernada rendah." Hore! La 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 la. Wow, bum bum. Hehehe. Ramai nak ya di sekolahan. Seiring menghilangnya beragam jenis bunyi, para penduduk jadi lebih sensitif terhadap bunyi. Mereka mengeluhkan bunyi bahkan yang sangat lemah. Setelah suara bising dihilangkan, mereka juga meminta peniup seruling ajaib menghilangkan suara lemah yang bahkan sebelumnya tidak terdengar oleh mereka. Ada. Aku
mohon, hilangkan suara tangisan bayiku. Bunyi apa itu? Aku mendengar sesuatu. Hai, anak muda, tolong hilangkan suara gemuruh dalam perutku. Ini. Ada nasi. Bisakah kau menghilangkan suara burung yang berkicau di pegunungan? Sepinup seruling ajaib telah menghilangkan berbagai jenis bunyi dari negeri. Sekarang para penduduk di sana hanya mendengar suara tarikan dan helaan nafas, juga bisikan. Awalnya mereka senang, namun seiring waktu mereka mulai mengalami masalah. Aduh, hati-hati. Bagaimana aku bisa bekerja kalau tidak mendengar bunyi apa-apa? Tidak tahu, hari sudah pagi, kokok ayam jantan tidak terdengar. Ya ampun, aku hampir tertabrak kereta. Aku rindu bunyi penggilingan. Kenapa anak-anak terlihat lesu? Aku jadi ikut lesu. Para penduduk terlihat lesu, seperti sedang dilanda wabah penyakit. Mereka ingin tertawa, tapi tak ada suara. Mereka ingin menangis, tapi juga tidak ada suara. Mereka paham, inilah gelap dalam terang yang diperingatkan peniup seruling ajaib. Iya, kucingnya nggak ada suaranya, nak. Suara kucing gimana? Orang-orang di negeri ingin agar bunyi-bunyian dikembalikan kepada mereka. Kembalikan bunyi-bunyian kami. Jadi ditulis karena kalau mereka berteriak nggak bisa terdengar suaranya. Dengan keinginan yang sama, para penduduk negeri menapaki jalan ke arah perginya peniup seruling ajaib. Tak berapa lama, tiba-tiba mereka berhenti. Orang-orang merasakan getaran di bawah kaki mereka. Mereka cari tahu dari mana datangnya getaran itu. Mereka pun tiba di gua besar. Mulut gua itu tertutup sebongkah batu besar. Seorang pria menempelkan telinganya ke batu besar itu. Ia mendengar segala jenis bunyi yang sebelumnya ada di negeri. Iya. Baiklah, ayo kita dorong batunya sama-sama. 1, 2, 3. Blar. Batu besar itu bergeser. Pintu terbuka dan bebunyian berhamburan keluar dari gua. Suara kucing udah ada lagi. Kedebuk. Grrr. Brak. Bruk. Krik krik krik. Ini. Titin. Tring. Hahaha. Semua bunyi dari gua kembali ke tempatnya masing-masing. Saking gembiranya, para penduduk negeri berbicara dengan keras. Ini bunyi biolaku. Aku rindu sekali bunyi ini. Ini bunyi kentutku. Trot. Ini suara bayiku saat sedang lapar. Bisa tertawa. Peniup seruling ajaib muncul di hadapan mereka dan berkata, bunyi bagian penting dari hidup kita. Bunyi menyampaikan banyak hal, fakta, informasi, perasaan, dan sebagainya. Sekarang kalian paham kan betapa tidak enaknya hidup tanpa bebunyian? Kalian tidak akan meminta aku menghilangkan atau membawa pergi bebunyian lagi kan? Kalau gitu sekarang saatnya aku yang pergi. Alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk kita senam belajar Pancasila.
Assalamualaikum. Ini yang kaki main pasir, pandai bungas basah. Aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali. Jadi apa? Prok jadi apa? Wow. Senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Oh gitu. Oke. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Berlibur ke pantai ini asyik, asyik, asyik sekali. Tuh, 2, 3. Masukkan. Udah selesai tuh. Hari ini aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Berlibur ke pantai ini asyik, asyik, asyik sekali. Ikuti keseruan lainnya main air dan ketemu bintang laut di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe
Dadah! Ujung Malang. Pada awal abad ke-20 adalah perkampungan kecil seluas 50 hektar. Secara administratif masuk wilayah distrik Bekasi, Kabupaten Jatinegara, di bawah kekuasaan Mr. Cornelis Residence Batavia. Kisah seorang anak petani tumbuh di lingkungan sawah dan langgar. Tumbuh dengan semangat belajar. Dari tanah inilah kelak muncul seorang tokoh besar pahlawan dari Betawi yang bernama Kiai Haji Nur Ali. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya
Al-Quran huruf lu harus fasih. Juga hati lu harus bersih. Belajar, jangan terdiam. Iya Bang, saya mau terus belajar. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Nur, ilmu itu cahaya. Lu cari cahaya itu sampai ke ujung dunia. Sekalipun lu ada di mana. Lu belajar. Iya Bang, saya mau belajar sampai ke Mekah. Nur Ali kecil bukan anak biasa. Langkahnya jauh menembus batas desa. Niatnya tulus, tekadnya kuat belajar kepada para ulama Betawi hingga menuntut ilmu sampai ke tanah suci. Allah bersama kita. Doain biar lu nanti dapat ilmu yang hebat. Lu bisa jaga kampung sekaligus lu bisa bela negeri kita. Bismillah, hasbiyallah, ihtasamtu billah wa tu'abiyallah, masya Allah, la quwwata illa billahil aliyil azim. Ayo jalan.
pada tahun 1934 sampai tahun 1939, Nur Ali menjadi pelajar Indonesia di kota Mekah bersama para pelajar lainnya dari tanah air Nusantara. Lama sekali antum memandang bintang. Ada apa sebenarnya, Nur? Bintang di sini berbeda. Ingatan saya tertambat pada kampung halaman saya. Antum rindu ya Nur dengan kampung halaman? Lebih dari rindu, ada sesuatu yang ingin saya bawa pulang. Sana, di tanah yang masih dijajah Belanda, apa yang bisa kau lakukan, Nur? Kita di sini belajar. Di sinilah ilmu sejati. Ilmu yang ada di dalam kitab adalah ilmu mati. Saya tidak datang belajar ke sini hanya untuk menghafal kitab semata. Lalu kau mau apa, Nur? Saya akan bawa pulang api. Api yang saya pelajari di sini untuk menerangi kampung halaman saya, untuk membakar rakyat di sana. Kau akan lawan Belanda dengan apa? Dengan kitab, dengan ilmu, dengan dakwah. Kalau perlu dengan darah. Nur, jangan salah. Kami semua di sini ingin merdeka, tapi perjuangan tidak semudah itu. Kolonial bukan cuma musuh di medan perang, mereka juga musuh di dalam hati kita, di dalam sistem yang mereka tanam. Untuk itulah saya harus pulang. Mau pulang? Kenapa terburu-buru, Nur? Kita ini masih muda. Mekah ini lautan ilmu. Kita bisa lebih lama tinggal di sini. Semakin saya di sini, saya semakin berdosa. Sedangkan di kampung sana, anak-anak butuh guru mengaji. Apa rakyat di sana mengerti apa arti mereka? pantas. Apa kau siap berjuang di tanah sendiri? Ingat, kau bukan hanya diancam, kau akan diawasi, Nur. Bahkan mungkin kau dibuang atau dibunuh. Saya sudah siap. Kalau itu memang keputusan Nur, kami di sini hanya bisa mendoakanmu. Jika kau butuh sahabat, Nur, saya siap membantu. Teman kita dari Padang, dari Aceh, dari Jawa, kita satu bangsa, Nur. Terima kasih saudaraku Rasulullah. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu tekad. Merdeka!
Indonesia menyatakan kemerdekaan, tapi rakyat belum sepenuhnya merdeka. Penjajah Jepang dan sekutu kembali menyerang. Suasana semakin panas setelah tentara sekutu mendaratkan pasukannya di Tanjung Priok. Pada 28 September 1945, sebagai tanda kewaspadaan terhadap gerakan sekutu, para pemuda Betawi bergabung dengan pemuda-pemuda Nusantara siap mengangkat senjata untuk mengusir Belanda yang akan menjajah kembali negeri yang telah merdeka. Dari pesantren, Nur Ali membentuk Laskar Rakyat dan pasukan Hizbullah. Santri bukan hanya diajar kitab, tapi diajar pegang bambu runcing. Setiap kajian berubah jadi latihan gerilya. Setiap doa berubah jadi sumpah jihad. Waalaikumsalam. Ada apa itu? Kita semua harus pergi. Udah, lo tenang dulu. Ada apa? Mereka datang dengan bersenjata lengkap. Kita semua harus pergi. Kita tidak akan mundur. Islam tidak mengajarkan kita lari dari kejoliman. Kita lawan. Benar guru. Tapi senjata kita cuma bambu runcing guru. Bambu runcing bisa menembus baja. Kita bersama Allah. Kita lawan. Jakarta bertambah semakin panas. Perlawanan bersenjata tidak hanya berkobar di dalam kota Jakarta, tapi juga sampai ke pinggir dan luar kota. Secara bertahap, Sekutu dan Nika berhasil menduduki basis pertahanan badan-badan perjuangan kampung-kampung sisi timur dan barat Jakarta. Pada awal Oktober 1945, seorang pemuda Surabaya bernama Sutomo atau dikenal dengan sebutan Bung Tomo berada di Jakarta dan dikenalkan kepada tokoh-tokoh pemuda rakyat Betawi termasuk Nur Ali. Bung Tomo menyematkan gelar Kiai Haji kepada Nur Ali. Kiai merupakan gelar yang umum dipakai untuk ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan di Jakarta menggunakan gelar guru atau tuan guru seperti di pesisir Melayu.
Nama Kiai Haji Nur Ali disebut berulang-ulang melalui pemancar radio Bung Tomo, sehingga lambat laun gelar guru yang melekat pada sapaan Nur Ali tergeser dan berganti menjadi Kiai Haji. Sejak saat itulah Guru Nur Ali disapa menjadi Kiai Haji Nur Ali. Hei Kiai, Anda dilarang berbicara politik di atas mimbar. Saya tidak bicara politik. Saya bicara pendapat. Kalau saya dianggap bicara politik, berarti pemerintah Belanda takut akan kebenaran. Anda diawasi Kiai. Siapa? Hati-hati Kiai, camkan itu. Mau sampai kapan kita begini, Bah? Setiap malam Umi tak pernah benar-benar tertidur pulas. Bukan karena Umi takut pada peluru, tapi karena Umi takut kehilangan Abah. Dulu Abah janji akan membangun pesantren besar dan membimbing anak-anak. Bukan seperti ini. Bukan hidup dalam gelap dan diintai dan diawasi seperti ini. Perjuangan kita masih panjang. Abah janji, Abah akan mendirikan pesantren yang merdeka seperti mimpi kita dulu. Jangan tinggalkan Umi sendirian. Abah janji kita bersama. Yang paling terpenting dalam hidup kita, Wah. Anakku, yang terpenting dalam hidup ini adalah kita terus harus berjuang dengan ikhlas. Nyawa kita akan selalu abadi di sisi Allah, juga tanah air. Terima kasih, Wah. Kiai Haji Nur Ali adalah gambaran pejuang
dan ulama sejati. Cerdas, berani, dan tulus mengabdi. Dari Langgar Kecil menuju Istana Sejarah Bangsa. Wafat pada 29 Januari 1992. Namun perjuangannya tetap hidup sepanjang masa. Sang pahlawan nasional dari Betawi sebagai cahaya yang tak pernah padam. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Yuk temenin Dania nonton Tari Zaman. Bagus banget, rapi.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Kali ini kita mau ajak kalian belajar sampai ke ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Wah, ada apa aja ya di atas sana? Terus, gimana cara naiknya? Biar nggak penasaran, tonton aja videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe biar bisa belajar banyak hal bareng Parentify. Tempat yang mau kita kunjungi ini ada di paling timur Indonesia. Ada yang bisa menebak? Iya benar, Papua. Di sini ada peta pulau Papua yang terbagi menjadi 5 provinsi. Ayo kita warnai sesuai petunjuknya. Teman-teman yang ingin mencoba mewarnai peta Indonesia juga bisa mengunduh filenya di description box ya. Untuk provinsi Papua Tengah warnanya biru. Nah, di provinsi ini terdapat salah satu tambang emas terbesar di dunia, tepatnya di Tembagapura, Kabupaten Mimika, yang bernama Tambang Emas Grasberg. Dulu sumber daya yang dicari adalah tembaga, makanya dinamakan Tembagapura. Sebagian besar wilayah ini dihuni oleh pekerja tambang PT Freeport yang tidak hanya berasal dari Indonesia, juga dari berbagai negara. Wilayah ini berada di ketinggian 1900 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar 3-20 derajat Celcius. Pada waktu tertentu bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius. Di suhu ini air sudah membeku, pasti dingin sekali. Suasana alam di sini sangat indah. Seringkali kabut menutupi distrik satu ini. Tak heran orang menjulukinya sebagai negeri di atas awan. Wah, sambil bercerita sudah selesai mewarnainya. Di sini ada kartu baju tradisional dan rumah adat Indonesia. Ayo kita cari kartu baju dan rumah adat Papua. Nah, seperti ini, baju dan rumah adat khas Papua. Baju adat saat ini hanya dipakai saat ada kegiatan atau perayaan. Sehari-hari masyarakat di sana memakai baju yang sama seperti kita. Sambil mengenal Papua, kita bisa ajak anak mencari kartu-kartu di bawah tumpukan parutan kelapa. Saat mengunjungi Tembagapura, kami mampir ke Wabanti, sebuah kampung yang berlokasi 5 km dari area operasi PT Freeport. Di kampung ini terdapat Kali Kabur yang dipadati oleh para pendulang emas tradisional. Kali Kabur diperkirakan memiliki panjang 5 km. Para pendulang emas berasal dari 7 suku yang mendiami kawasan sekitar pegunungan tengah Papua. Mereka mendulang lumpur atau tailing yang merupakan pasir sisa proses di pabrik milik PT Freeport. Ayo kita tonton sambutan dari masyarakat kampung Wabanti.
Wah, senang sekali bisa disambut dengan sangat baik di sini. Ikuti terus perjalanan kami ya. Setelah ini kami akan menuju kawasan tambang Grasberg. Lokasinya berada di ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut. Jalannya berliku, khas pegunungan. Beberapa di antaranya juga sangat terjal. Perjalanan kita lalui dengan mobil operasional PT Freeport, tipe Long Wheelbase atau LWB. Selama menempuh perjalanan di sana, kita diwajibkan menggunakan peralatan keselamatan berupa helm, rompi, dan sepatu. Wah, gelap sekali. Ini kita sedang melalui terowongan Zakkamp yang panjangnya 987 meter. Wah, panjang sekali ya. Akhirnya kita sampai di terminal bawah kereta gantung. Kereta satu ini bukan digunakan untuk berwisata ya, tapi untuk kebutuhan pertambangan. Kereta ini sudah beroperasi sejak tahun 1972 dan 1990 untuk mengangkut material dan penumpang. Walaupun udah sangat lama, tenang aja. Perawatan kereta gantung ini terus dilakukan secara berkala agar keselamatannya tetap terjamin. Tahukah kalian, kereta gantung milik PT Freeport ini adalah kereta gantung dengan lokasi tertinggi di Indonesia. Dulunya juga pernah jadi kereta gantung tanpa hambatan terpanjang di dunia. Dari kereta gantung kita bisa melihat pabrik-pabrik pengolahan biji. Perjalanan dengan kereta gantung ini mengantarkan kita dari ketinggian 2.800 meter ke 3.500 meter di atas permukaan laut. Lintasan antara kedua terminal ini panjangnya 1,6 km yang akan ditempuh dengan kereta gantung hanya dalam waktu 7 menit. Cepat juga ya. Setelah naik kereta gantung, perjalanan akan ditempuh menggunakan mobil LWB sampai benar-benar di kawasan tambang Grasberg. Kawasan tambang ini pernah jadi salah satu lokasi penambangan terbuka terbesar di dunia sebelum aktivitas tambang dipindahkan ke bawah tanah. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan bebatuan kelabu kelam yang menghampar sejauh mata memandang. Berujung pada barisan gunung berpucuk putih yang terlihat menyundul langit. Kita juga akan merasakan angin kencang dari arah pegunungan yang seringkali ikut membawa udara dingin yang cukup terasa. Meskipun kita sudah pakai jaket yang berlapis, kita juga bisa melihat pada dinding dalam tambang ini ada jalan spiral menuju dasar ceruk di kedalaman lebih dari 1.000 meter. Dalam sekali. Kawasan ini sekarang menjadi Museum Bunaken. Sejumlah peralatan tambang yang dulu digunakan saat ini hanya menjadi monumen dan spot foto. Salah satunya truk kendaraan berkapasitas 300 ton ini. Karena di tambang bawah tanah, kendaraan berukuran super besar